Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 12 MIPA 1, 2, 3, 4, 5, 6 di SMA Negeri 3 Bandung. Ketemu lagi dengan Bapak di materi kaidah pencacahan sebelum kita masuk nantinya pada materi peluang. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang apa itu kaidah pencacahan dan mereview cara menyusun juga. Kemudian kita sempat mempelajari tentang notasi faktorial itu apa. Nah, kali ini kita akan coba membahas sedikit tentang apa itu permutasi dan kombinasi. Karena permutasi dan kombinasi ini merupakan dua buah peristiwa yang sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari dan selalu keluar ketika kita membahas kaidah pencacahan ataupun nanti peluang. Baik, kita akan coba bahas tentang notasi apa tentang permutasi dan kombinasi ini. Nah, kita akan review sedikit tentang notasi faktorial pada pertemuan sebelumnya di mana n faktorial itu sama saja seperti n dikali angka setelah n-nya dikurangi satu, jadi n kurang satu dikali n kurang 2 dan seterusnya sampai bilangannya kali 3 kali 2 kali satu ya. Dan n ini berlaku hanya untuk bilangan apa namanya bilangan asli ya. Jadi kalau misalkan ada 5 faktorial ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu, hasilnya 120. Nah, kemudian eh, 6 faktorial dibagi 3 faktorial itu berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial ya. Jadi ini 3 faktorial kita coret, tersisa 6 kali 5 30 kali 4 120. Ini harusnya 120 gitu ya. Nah, kemudian kita definisikan juga untuk 0 faktorial ini sama dengan 1 ya. Jadi kalau untuk bilangan asli dimulai dari 1 itu berlaku rumus n faktorial, tapi untuk bilangan cacah yang merupakan 0 faktorial itu adalah 1. Kita lanjut review lagi cara penyusunan yang pada minggu lalu kita ada soal seperti ini. Oke. Ada sebanyak 6 buah buku yang berbeda akan disusun di rak. Ada berapa banyak cara menyusun yang ada? Nah, cara menyusunnya adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu ya. Nih. Dan ini sama saja seperti 6 faktorial. Maka jawabannya adalah sebanyak 720 cara. Kemudian kalau misalnya, nah ini ada pertanyaan baru. 6 buah buku yang ada ya, tapi kita hanya ingin menyusun 4 saja. Nah, yang duanya dibiarin saja. Ada berapa banyak cara menyusun yang ada? Nah, ini sama rumusnya, cuman kita hanya sediakan 4 tempat. Berarti yang seperti ini saja, gitu. Maka jawabannya adalah cuman 6 kali 5 kali 4 kali 3, ya, sampai kali 3 saja. Sehingga ini sebanyak 360 cara. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Ini cara penyusunan. Nah, sekarang sebenarnya yang barusan kita lakukan tadi itu adalah merupakan suatu peristiwa permutasi. Nah, sebenarnya permutasi itu apa? Pertama kita coba pelajari dulu tentang notasinya. Ya, permutasi disingkat dengan huruf P. Ya, ini huruf P, N, R. Jadi ditulis seperti ini, P, N, R atau P terus di bawahnya N, R. Ya, dibacanya apa? Permutasi R dari N unsur, begitu. Ya, atau permutasi n unsur diambil r gitu ya. Jadi n ini selalu lebih besar atau sama dengan. Jadi Bapak tulis di sini di mana n lebih besar atau sama dengan r. Tidak mungkin r-nya lebih besar ya. Karena n ini ibaratnya semestanya. Jadi kita mau ngambil r dari n yang tersedia. Oke, permutasi R dari n unsur adalah sebenarnya merupakan banyak cara untuk menyusun R buah objek dari total n objek yang tersedia. Nah, rumusnya apa? Nah, ini rumusnya. Jadi n faktorial dibagi selisih dari n dan R itu tersebut. Ya, jadi n faktorial per n kurang R faktorial. Kita masuk ke contoh saja. Contoh yang pernah tadi kita bahas juga sebenarnya. Yang nomor 2 ya. Yang tadi, terdapat 6 buah buku yang berbeda dan 4 diantaranya akan disusun di rak. Ada berapa banyak cara menyusun yang ada? Nah, ini sebenarnya merupakan suatu permutasi. Permutasi dari 6 buah buku yang akan diambil 4. Berarti permutasi 4 dari 6. Nah, ini dia. P 4 dari 6 unsur. Rumusnya berarti 6 faktorial per
6 kurang 4 faktorial alias 6 faktorial per 2 faktorial. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 2 faktorial per 2 faktorial kita cancel saja jadi 1. Jadi tersisa 6 kali 5 kali 4 kali 3. Berapa? 30 kali 12. Ada sebanyak 360 cara ya. Ini adalah permutasi. Dan ini sebenarnya sama seperti yang tadi berarti. Nah ini kan 360 cara ya gitu. Karena ini merupakan permutasi. Nah kita lanjut lagi dengan contoh yang lain. Nah sebanyak 6 buah buku yang berbeda akan disusun di rak. Nah ini contoh yang nomor 1. Ada berapa banyak cara menyusun yang ada? Nah jadi kalau kita anggap ini sebagai sebuah permutasi, ini artinya kita permutasi 6 dari 6 juga. Jadi 6 buku yang tersedia kita mau susun 6-6-nya. Nah, ini dia. Permutasi 6 dari 6. Ini 6 ya. Cara menyusun 6 buku dari 6 buku. Nah, ingat rumusnya adalah n faktorial per n kurang r. Karena n kurang r-nya sama, maka 6 faktorial per 0 faktorial. Dan kita definisikan 0 faktorial itu sama dengan 1. Maka 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 1, hasilnya adalah 720 cara. Begini ya. Kemudian tadi cara menyusun. Nah, sekarang Bapak coba jelaskan tentang cara memilih. Apa itu cara memilih? Kita lihat ini ya. Nah, terdapat 3 menu yang tersedia dalam suatu acara. Katakanlah menunya itu ada soto, ada kebab, ada nasi goreng. Nah, tamu hanya bisa memilih 2 dari 3 menu tersebut. Nah, ada berapa banyak cara yang mungkin bagi seorang tamu untuk memilih menu pilihannya? Nah, kita sebelum kita hitung pakai rumus matematika, kita coba daftarkan pilihan-pilihan yang tersedia itu apa saja. Nah, yang pertama soto dan kebab. Yang kedua soto dan nasi goreng. Yang ketiga kebab dan nasi goreng. Mungkin nggak nasi goreng dan soto? Nasi goreng dan soto sudah ada ini. Karena yang namanya pilihan menu ya mau soto nasi goreng ataupun nasi goreng soto ya sama saja gitu ya. Jadi ternyata hanya ada 3 cara. Nah, peristiwa ini teman-teman merupakan sebenarnya merupakan peristiwa kombinasi. Oke, nanti kita coba bahas dulu apa itu kombinasi ya. Jadi kombinasi itu pertama notasinya seperti ini. Jadi kalau tadi permutasi adalah huruf P, kombinasi huruf C ya. C R dari N unsur. Nih, kombinasi R dari N unsur yang tersedia. Nah, kombinasi itu adalah banyaknya cara untuk memilih R buah objek dari total N objek yang tersedia tanpa kita lihat susunan atau urutannya. Jadi berbeda sama permutasi ya. Kalau permutasi itu diurut atau disusun, tapi kalau kombinasi hanya dipilih saja. Dipilih dan kita tidak melihat susunan atau urutannya. Makanya ketika kita memilih nasi goreng dan soto sama saja ketika kita memilih soto dan nasi goreng gitu. Jadi tidak beda. Untuk rumusnya ini, nah jadi rumusnya sedikit lebih panjang untuk kombinasi. N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali lagi dengan R faktorialnya. Oke, nah, kita coba bahas yang tadi, yang barusan. Terdapat 3 menu, dipilih 2 saja. Berarti ini merupakan suatu kombinasi 2 dari 3 unsur. Nah, rumusnya apa? 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial itu 1 faktorial kali 2 faktorial. Nah, 3 faktorial kan 6 ya. 3 kali 2 kali 1. 1 faktorial 1, 2 faktorial 2. Jadi 6 bagi 2, 3 cara. Ini sesuai dengan tadi yang kita sudah pilih. Kita urutkan kemungkinannya. Soto nasi goreng, soto kebab, nasi goreng kebab. Hanya ada 3 cara. Nah, oke. Itu tadi kombinasi. Nah, sekarang kita coba lihat ada satu lagi yang namanya permutasi siklis. Apa itu permutasi siklis? Jadi permutasi siklis ini adalah ketika n unsur ya kita akan menyusun n unsur tersebut ketika diletakkan melingkar ya. Banyaknya cara menyusun n buah objek ketika diletakkan melingkar. Nah, jadi di sini tidak ada r-nya, hanya n saja. Untuk rumusnya n kurang 1 faktorial. Ya, melingkar itu jadi kalau permutasi biasa, susunan biasa itu ada awal dan ada akhir.
ada yang paling depan, ada yang paling belakang. Tapi kalau di permutasi siklis atau susunan melingkar itu tidak ada awal, tidak ada akhir, gitu ya. Kita contohkan saja. Ada berapa banyak cara agar sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak, ya, ada 3 orang, duduk di meja makan berbentuk bundar, ya. Nah, kalau berdasarkan permutasi siklis itu adalah 3 kurang 1 faktorial karena ada 3 unsur. Berarti 2 faktorial, yaitu 2. Nah, ilustrasinya bagaimana? Nah, seperti ini dan seperti ini. Jadi hanya ada 2. Jadi katakanlah A itu ayah, B itu ibu, C itu anak. Kemungkinan yang kedua adalah, jadi ini A, B, C, ya. Kemungkinan kedua adalah A, C, B. Kok cuma 2 saja, Pak? Mungkin ada yang bertanya. Gimana kalau CAB? Nah, sebenarnya CAB sudah ada. Yang mana ini? CAB. Gimana kalau BCA? BCA juga ada. Ini BCA. Gimana kalau BAC? BAC juga udah ada. Ini BAC. Nah, jadi seperti yang Bapak tadi bilang, untuk permutasi siklus itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Maka dari itu, BAC sama saja seperti ACB, sama saja seperti CBA gitu. Jadi ini permutasi siklis. Nah, jadi untuk hari ini kita itu tadi sudah membahas tentang permutasi, kombinasi, lalu permutasi siklis. Nah, kita coba lihat contoh soal yang ada dulu. Dari sebanyak 8 orang pegawai kantor, akan dipilih 5 orang delegasi yang akan mengikuti rapat mewakili kantor tersebut. Ada berapa banyak kemungkinan yang ada untuk memilih 5 orang tersebut? Ini contoh yang mirip yang Bapak kasih ketika absen kemarin. Nah, jadi ini sebenarnya merupakan kombinasi atau permutasi. Nah, ini adalah kombinasi karena ketika kita memilih 5 orang, kita tidak mengurutkan atau kita tidak menyusun orang itu sesuai urutan atau sesuai susunan. Jadi ini kombinasi. Jadi kombinasi 5 dari 8. Berdasarkan rumus berarti 8 faktorial per 8 kurang 5 faktorial kali 5 faktorial. Ya. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorialnya kita coret saja. Kemudian 3 faktorial kita jabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1 dan ini sama saja seperti 6. Jadi tersisa 8 kali 7 faktorial ya. 8 kali 7 itu harusnya berapa? 56 cara. 56 cara. Gitu. Oke. Kemudian nomor 2. Ada berapa banyak cara agar dari kelima orang delegasi tersebut dipilih 2 saja, 2 orang sebagai ketua dan sekretaris rombongan. Nah, jadi di sini kita memilih 2 dari 5 ya. Ini N-nya 5, R-nya 2. Nah, hati-hati. Walaupun kata-katanya dipilih bukan disusun, tapi sebenarnya ini merupakan permutasi. Kenapa? Karena ketika kita memilih 2 orang sebagai ketua dan sekretaris, nah itu artinya kita menyusun yang satu sebagai ketua, yang satu sebagai sekretaris, dan kalau misalkan dibalik itu akan berbeda. Jadi di sini merupakan permutasi. Jadi ketika kita memilih misalnya Ali dan Budi, ya, Ali ketua, Budi sekretaris, pasti berbeda ketika kita memilih Ali Budi tapi Budi ketua, Ali sekretaris. Nah itu jadi di sini ada susunan, ada urutan yang kita harus perhatikan. Maka dari itu ini termasuk permutasi. Nah, baik cara menyusunnya itu 2 dari 5 adalah permutasi 2 dari 5 unsur. Jadi berdasarkan rumus permutasi 5 faktorial per 5 kurang 2. 5 kali 4 kali 3 faktorial kita hapus. Tersisa 5 kali 4 cara atau 20 cara. Jadi teman-teman, ini adalah contoh permutasi dan kombinasi yang perlu kita pelajari. Cuma nanti ke depannya akan ada soal-soal yang lebih banyak logikanya juga, terkadang tidak mutlak harus dengan rumus ini. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus kita lihat dulu sebelum kita menjawabnya ya. Jadi ini adalah contoh soal yang kemarin Bapak berikan juga ya, sudah ada di grup WhatsApp juga, latihan 2.1. Kemudian yang permutasinya juga di sini ada 10 soal. Kemudian ada lagi yang kombinasinya juga. Nah, ini kombinasinya ada 5 soal.
Baik, mungkin untuk sekarang permutasi dan kombinasi sekian dulu. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan berbagai macam contoh aturan penyusunan dan aturan pemilihan permutasi atau kombinasi yang berbeda-beda. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa dibahas di grup. Bapak ucapkan sekarang hatur nuhun dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.